different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Pernahkah Anda berpikir, kenapa BBM yang ada di bawah Pertamina? Itulah contoh dari monopoli sektor strategis di negara kita Indonesia. Setiap hari, jutaan orang Indonesia bergantung pada bahan bakar minyak. Dari sopir truk, nelayan, hingga masyarakat di pelosok negeri, semua menggunakan BBM yang sebagian besar disediakan oleh satu perusahaan, Pertamina. Pernahkah kamu bertanya, kenapa cuma Pertamina yang menjual BBM hampir di seluruh bagian negara Indonesia? Itu yang akan kami bahas hari ini. Tersangka kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Patraniaga bisa dituntut hukuman mati. Pasalnya, peristiwa pengoplosan BBM Pertamax itu diduga dilakukan dalam periode 2018 hingga 2023. Mengutip Tribun News pada 10 Maret 2025, peluang tuntutan satu sumber dari kilang Pertamina dalam negeri, yang kedua memang ada sumber yang pengadaan dari luar negeri. Kedua source ini untuk yang gasolin inilah yang disebut monopoli negara. Dalam teori ekonomi, monopoli berarti satu pihak menguasai seluruh pasar dan biasanya dianggap merugikan karena menekankan persaingan. Tetapi ketika monopoli dilakukan oleh negara, tujuannya bisa berbeda. Mengapa? Berdasarkan teori negara, kesejahteraan dan aturan monopoli, negara boleh menguasai sektor strategi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti energi dan bahan bakar. Melalui Pertamina, energi berusaha menjamin BBM tersebut di seluruh Indonesia, menjaga harga tetap stabil, dan memastikan keadilan akses energi bagi masyarakat. Kita boleh lihat dari peta distribusi BBM, tangki minyak, kantor pemerintahan, dan grafik harga BBM. Di balik peran besar itu terdapat juga sebuah tantangan. Monopoli bisa menyebabkan inefisiensi, minim inovasi, dan juga berpotensi menekan persaingan dari pihak swasta. Oleh karena itu, lembaga seperti KPPU dapat menjadi peran penting agar monopoli negara dapat berpihak kepada rakyat, bukan kepada negara. Monopoli negara bukan tentang soal siapa yang berkuasa di pasar tersebut, tetapi tentang bagaimana kekuasaan tersebut digunakan untuk rakyatnya. Selama transparansi dan keadilan dijaga, monopoli dapat dijadikan alat sebagai pemerataan dan juga keadilan dari penindasan bagi suatu negara. Negara kuat bukan karena menguasai pasar, tetapi mampu mengatur pasar demi rakyatnya. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi. Yang berpendidikan, cara nyopetnya gimana? Ya mereka nggak nyopet, kerja, jadi pegawai. Kita harus jujur. Oke, begini.
Orang berpendidikan ada juga yang nyopet. Tapi mereka nggak nyopet dari dompet yang isinya terbatas. Mereka nyopet dari lemari, dari brankas, dari bank. Mau bang? Ya bang, kita mau. Ya mau bang. Oke. Orang yang berpendidikan yang nyopet itu tidak disebut pencopet, tapi koruptor.